Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Supervisi Pekerja Sosial, saya Khairunisa Triastuti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan melalui video ini. Pertanyaan yang pertama, pada profesi pekerja sosial terdapat suatu proses supervisi dalam praktik pelaksanaan pekerjaan sosial. Supervisi dapat dikatakan sebagai menganalisis dan mengontrol. Orang yang mengawasi disebut dengan supervisor, sedangkan orang yang diawasi disebut dengan supervise. Dengan itu, supervisor memiliki peran sebagai pengawas atau mengawasi jalannya pekerjaan dari supervise dalam melakukan praktik pekerjaan sosial dengan penuh secara tanggung jawab dan juga dengan kebijakan yang sudah ada. Supervisor juga dapat dikatakan sebagai penjamin dari adanya praktik pekerjaan sosial. Dengan demikian, supervisor berperan memberikan pendampingan bagi supervise dalam melakukan praktik pekerjaan sosial dengan melakukan analisis, memberikan masukan, maupun mengkritisi perancangan kebijakan yang telah dibuat. Dengan adanya supervisi, praktik pekerjaan sosial dapat berjalan dengan benar dan proses pelayanan kepada klien dapat dilakukan dengan penuh efektivitas dan juga dapat berkualitas. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 2. Pada presentasi kelompok saya, kelompok 7 mengambil materi yaitu tipe supervisor dan juga metode supervisor. Nah, supervisor memiliki 5 tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe inspeksi. Supervisi tipe ini menjalankan tugas utamanya untuk mengawasi, meneliti, dan juga mencermati apakah supervise menjalankan tugasnya dengan benar. Nah, untuk itu secara langsung supervisor harus terjun ke lapangan. Tipe yang kedua yaitu tipe laissez-faire. Tipe supervisi ini memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan apa saja. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe koersif. Sesuai namanya koersif yang berarti paksaan. Tipe ini mengharuskan supervisor dalam menjalankan tugasnya terjun atau ikut campur dalam mengembangkan supervise. Selanjutnya, tipe yang keempat yaitu tipe training and guidance. Supervisi tipe ini dilakukan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada supervise tersebut, terutama dalam upaya mengembangkan pekerjaannya. Kemudian tipe yang terakhir yaitu tipe kelima, tipe demokratis. Supervisi tipe ini memberikan supervisor selalu menghargai pendapat maupun masukan dari supervise untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan namanya yaitu demokratis. Pembahasan selanjutnya mengenai metode yang digunakan supervisor. Terdapat 5 metode. Metode yang pertama yaitu metode supervisor korektif. Metode ini merupakan upaya bimbingan yang berkaitan dengan usaha perbaikan. Sesuai dengan namanya korektif yang berarti perbaikan. Kemudian metode yang kedua yaitu metode preventif. Metode ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi adanya dampak yang terjadi agar kegiatan yang dilakukan dapat efektif. Metode yang ketiga yaitu metode konstruktif. Metode ini berupa upaya untuk mengembangkan suatu operasionalisasi. Kemudian metode yang keempat yaitu supervisi kooperatif, di mana maksud metode ini yaitu supervisor dan juga supervisi melakukan kerjasama. Kemudian yang metode terakhir yaitu metode kreatif.
metode yang mencoba untuk mengembangkan hal-hal baru. Selanjutnya, mengenai pertanyaan nomor 3. Untuk menjadi seorang supervisor tentulah sangat tidak mudah. Perlu adanya syarat-syarat maupun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang supervisor. Nah, contoh dari pelaksanaan supervisor yaitu ada pada seorang klien yang sedang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian klien tersebut mendatangi pekerja sosial untuk mendapatkan bimbingan maupun untuk melakukan solusi dari permasalahan yang sedang dialaminya. Kemudian seperti biasa, pekerja sosial melakukan pendekatan awal dengan perkenalan pada klien mengenai kasus klien dan juga melakukan kontrak pada klien. Kemudian selanjutnya pekerja sosial mendatangi supervisor untuk melaporkan bahwa ada klien dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian supervisor memberikan arahan agar pekerja sosial dapat melanjutkan kasus tersebut, tentu dengan program-program yang lebih efektif dan juga melakukan pendekatan lebih intensif kepada klien. Kemudian keesokannya selanjutnya klien mendatangi pekerja sosial. Klien melakukan protes ataupun sanggahan kepada pekerja sosial mengenai program-program yang diberikan menurut klien itu tidak efektif. Kemudian pekerja sosial kembali mendatangi supervisor untuk berkonsultasi. Nah, di situ supervisor juga memberikan arahan berupa edukasi kepada pekerja sosial mengenai program-program apa yang seharusnya tepat dilakukan oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya kemudian pekerja sosial melakukan arahan tersebut kepada klien. Dan supervisor juga terus berusaha memberikan motivasi, memberikan arahan kepada pekerja sosial untuk lebih fokus dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Supervisor juga memberikan support kepada pada pekerja sosial. Di sini menandakan bahwa supervisor itu merupakan indirect service atau service secara tidak langsung kepada klien dengan perantara pekerja sosial. Baik, ini merupakan jawaban terakhir dari pertanyaan nomor 3. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun kekeliruan dalam menjawab, saya mohon maaf. Semoga jawaban ini dapat diambil atau dapat dipahami. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.